سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Alhamdulillah bahwa kemarin telah terlaksana di pondok pesantren kita di Kabelangan, Pindrang, haul ada Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale yang ke-26. Artinya tepat tanggal 29 November 26 tahun yang lalu beliau berpulang ke rahmatullah. Beliau meninggal di Makassar di rumah sakit akademis persis waktu orang salat Jumat. Jadi kebetulan tidak ada dari warga DDI yang laki-laki yang berada di kamar beliau waktu itu. Yang ada hanya perempuan. Selesai salat Jumat, tersiarlah berita mengenai meninggalnya beliau. Langsung orang berkerumun datang, termasuk gubernur. Dalam hal ini Haji Zainal Basri Palaguna. Beliau datang, ditanya, 3 orang anak beliau ditanya. Beliau tanya dalam bahasa Bugis. Ya gindi, elo ilmu berutah. Ketiganya ditanya, di mana menurut pendapat mereka beliau ini mau dimakamkan. Lalu ternyata ketiga anaknya ini sepakat bahwa beliau dimakamkan sesuai dengan pesanannya, sesuai dengan wasiatnya. Karena beliau telah mewasiatkan sebelumnya. Termasuk waktu meninggalnya Kota Sopeng, Haji Andi Muhammad Yusuf Andi Dagong, yang meninggal 3 tahun sebelumnya, tahun 93. Itu waktu di takziah di rumahnya di atas, di Soraja. Beliau sudah menyatakan bahwa besok lusa kalau saya meninggal dunia, supaya dimakamkan di Mangkoso. Kecuali kalau saya di Tanah Suci. Beliau tidak ingin dimakamkan di Kabelangan. Padahal waktu itu beliau secara resmi berdomisili di Kabelangan ini, di Pindrang.
di pesantren. Apa alasan beliau? Beliau mengatakan, kalau saya dimakamkan di Kabelangan, jangan sampai saya dijadikan berhala oleh masyarakat. Didatangi di sana, lalu minta-minta. Itu yang dimaksud beliau itu. Bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada beliau. Sementara waktu beliau meninggal, orang di Parepare, keluarganya di Parepare menginginkan dikuburkan di Parepare, di pesantren Putri. Kenapa? Alasannya karena di situ dimakamkan terlebih dahulu istrinya. Sudah ada di situ dimakamkan terlebih dahulu istrinya. Mereka mau memakamkan di sana. Waktu malam harinya, tidak serah ingat, gubernur utus ke Parepare, belum ada HP. Pak Aksa dengan Guru Sanusi Basyo diutus ke Parepare, karena di Parepare itu mereka mau memakamkan di sana yang dipelopori oleh wali kota. Jadi beliau ini turun menyampaikan ke sana bahwa besok itu yang mewakili panglima tertinggi itu akan datang ke Mangkoso. Bukan mau ke Parepare, mau ke Mangkoso. Itu disampaikan. Mengapa beliau mewasiatkan untuk dimakamkan di Mangkoso? Karena beliau itu mengorbit menjadi ulama ketika di Mangkoso. Waktu di Sengkang menjadi pembantu utama Andre Guruta Haji Muhammad As'ad. Di dalam istilah Bugis, Wang Ngaji Sade, menjadi tangan kanan beliau. Tapi setelah di Mangkoso, beliau menjadi top figur, didatangkan oleh Raja Kota Sopeng waktu itu. Di sini. Disinilah mengorbit menjadi ulama. Karena ada kebijakan yang berbeda antara Andre Gurta Haji Muhammad As'ad di Sengkang dengan beliau sendiri berkaitan dengan dakwah dan berkaitan dengan sistem pendidikan. Andre Gurta Haji Muhammad As'ad tidak mau membuka cabang. Pokoknya kamu mau belajar, datang ke Sengkang. Sehingga utusan raja untuk meminta pembina dari Sengkang
Beliau itu tidak mau kasih. Elok kau mengaji, tama kau sengkang. Tapi apa alasan utusan raja ini? Alasan utusan raja ini bahwa yang mau belajar bukan hanya anak-anak, tapi orang tuanya juga, masyarakat umum. Mengapa raja waktu itu mau mendirikan pesantren di sini? Karena beliau telah meresmikan ini yang dulunya adalah hanya musalla, dalam istilah bahasa Bugis langgar atau musalla. Bahasa Bugisnya langkara, hanya langkara mau dijadikan masjid. Sudah dijadikan masjid resmi, tetapi jamaah tetap kurang. Risau hati beliau melihat kondisi keberagamaan masyarakatnya. Itulah sampai melalui rapat diputuskan cari guru, cari pembina, dan yang menjadi keputusan adalah minta disengkang. Itulah sampai diminta, yang resmi diminta itu Ande Guru Tambuk Dale. Ande Guru Haji Muhammad As'ad sangat berat untuk melepaskan ini. Karena ini adalah tangan kanannya dan yang paling terampil di antara teman-temannya itu, di antara seangkatannya itu memang beliau yang paling terampil. Di samping memiliki ilmu yang mendalam lagi luas, juga beliau itu seniman, sehingga mengarang lagu-lagu baik dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Bugis. Itulah yang biasa kita lantunkan dengan nama lagu-lagu klasik diciptakan beliau. Di samping itu juga ya beliau itu adalah pelukis. Itulah yang menciptakan lambang DDI dan lambang Asadiyah. Sehingga lambang Asadiyah itu mirip dengan lambang DDI. Kalau dia dari jauh dikira, nah ini DDI padahal Asadiyah, atau Asadiyah, atau sebaliknya Asadiyah. Ya, kita lihat ini Asadiyah, ternyata DDI. Karena sama-sama matahari dengan 5 berkas sinar. Kan itu juga dilukis Ashabul Kahfi yang biasa dicetak orang. Tapi setelah beliau berhasil dibawa ke Mangkoso, beliau punya pertimbangan lain. Dakwah harus disebarkan seluas-luasnya. Maka beliau melalang buana ke sana kemari, membuka cabang, termasuk di daerah Wajok sendiri seperti di Paria dibuka cabang. Ini yang dibawa naungan Ande Guru Haji As'ad tidak membuka cabang. Nama lembaganya Madrasah Arabia Islamiyah, disingkat MAI, ya, Madrasah Arabia Islamiyah. Di dalam bahasa Bugis Sikolara. Dan nama itulah dibawa ke Mangkoso, dipinjam. Beliau setelah pindah ke Mangkoso, beliau meminta supaya diberikan izin untuk menggunakan sementara
nama itu Madrasah Arabiah Islamiyah. Sampai punya nama tersendiri. Jadi pada awalnya di sini bernama Mai. Madrasah Arabiah Islamiyah. Sikolara. Tersebarlah pada masyarakat namanya itu Sikolara. Sikolara Ramangkoso. Beliau mulai Buana ke sana kemari. Ya, di Sulawesi Selatan aja, di Sulawesi Tengah, di Kalimantan Timur, sampai ke Sumatera. Bila itu berkembang. Kemudian nanti pada tahun 47 dalam pertemuan ulama-ulama Sulawesi Selatan di Sopeng, nah disitulah digagas nama barunya. Disitulah muncul nama DDI sebagai pengganti daripada nama MAI tadi ini. Lalu ini MAI aslinya yang ada di Sengkang kapan berubah? Berubah nama menjadi Madrasah As'adiyah. Nanti setelah Andre Gurta meninggal dunia. Nanti Andre Gurta Haji As'ad meninggal dunia. Untuk mengabadikan namanya, maka dijadikanlah namanya itu Madrasah As'adiyah dari kata As'ad. Ya, nama beliau itu. Andre Gurta Haji Muhammad As'ad. Nah, maka diberi nama lembaganya itu As'adiyah. Nanti setelah beliau meninggal, baru ini pembina-pembina As'adiyah berpikir, kita perlu juga mengembangkan As'adiyah. Sebagaimana DDI telah berkembang. Lebih dahulu berkembang DDI itu dari As'adiyah. Sudah masuk di daerah Wajo. Saya mengatakan, bahaya ini, kita kemasukan ini DDI di daerah kita. Jadi dari segi lembaga pendidikan lebih tua As'adiyah dari DDI. Tapi dari segi organisasi lebih tua DDI daripada As'adiyah. Ya. Dari segi lembaga pendidikan lebih tua As'adiyah daripada DDI. Karena namanya dulu Madrasah Arabiah Islamiyah itu didirikan pada tahun 1930 di Mangkoso. Berdiri nanti tahun 38. Tetapi secara organisasi lebih tua DDI. DDI secara organisasi itu pada tahun 47. Sementara As'adiyah nanti tahun 50 berapa baru setelah meninggal Andre Gurta As'ad. Inilah Andre Gurta. Kemudian beliau di sini dari tahun 38 dan itulah titik tolak kita punya milad. Milad kita tahun 38 dan tanggal 21 Desember tahun 38. Sehingga setiap tanggal 21 Desember kita mengadakan milad. Sekarang ini tanggal berapa? Berarti sudah dekat-dekat Desember itu. Nanti 21 Desember ini kita akan mengadakan milad ke-84. Dan nanti tahun depan 21 Desember kita akan mengadakan milad akbar, milad yang ke-85. Karena telah menjadi program agenda tetap di pesantren kita ini milad tiap tahun, tapi dalam setiap angka 5 dan angka 0 itu diadakan milad akbar.
Jadi kita mulai dulu milad yang ke-50 tahun 50 dulu. Itu awalnya. Milad 50, dan seterusnya 51, 52, 53, 54, 55, milad akbar lagi. Ya, 56, 57, 59, 60, milad akbar lagi. Seterusnya, ya. Jadi sekarang ini ya baru menghadapi milad ke-84, itu milad biasa. Apa bedanya? Kalau milad yang biasa itu milad standar hanya lomba-lomba internal pondok pesantren, hanya di dalam. Tapi kalau milad akbar mengundang pesantren-pesantren luar, baik DDI maupun bukan DDI, untuk menghadiri acara meramaikan lomba-lomba yang dilaksanakan. Nah, di dalam haul kemarin Ande Gurta yang ke-26, ternyata penitanya juga mengadakan berbagai lomba. Dan saya dengar kemarin itu ternyata ya kalau tidak salah ada 10 pondok pesantren yang ikut. Ya, ternyata Mangkosok keluar sebagai juara umum dalam lomba-lombanya kemarin. Dan ketika mereka mau berangkat, saya lepas di rumah, saya mengatakan, ya tidak enak itu kalau bukan kamu juara umum. Kenapa? Karena kamu sudah pengalaman selama ini, latihan. Ya, kalau tidak salah, ya 7 emas yang dia raih. Ya, serta anak-anak kita dari Mangkosok. Ya, kan mereka ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten itu. Maka saya katakan tidak enak itu kalau bukan kamu juara umum. Tapi yang paling penting adalah silaturahim. Alhamdulillah. Itulah yang kemarin terjadi. Nah, sedikit bacaan kita selagi masih ada waktu. Kita telah membaca mengenai salat sunat duha. Bagaimana keutamaannya, berapa rakaat yang dilakukan, waktunya sejak matahari terbit sampai sebelum tengah hari. Sementara waktu afdalnya, kapan waktu afdalnya orang melakukan salat duha? Waktu afdalnya ialah apabila matahari telah panas. Apabila matahari telah panas. Jadi kira-kira perhitungan itu ya jam-jam 8, jam 9. Itu waktu afdalnya. Tetapi di samping itu ada juga pelaksanaan salat duha yang punya nilai yang sangat tinggi. Yaitu kapan? Pelaksanaan salat duha yang sangat tinggi nilainya ialah apabila
disambung dari salat subuh. Artinya apa? Menghadiri salat subuh, kemudian duduk berzikir-zikir hingga matahari terbit. Karena tidak boleh salat antara salat subuh dengan sesudahnya sampai matahari terbit. Jadi afdalnya menghadiri salat jamaah subuh, kemudian tinggal duduk berzikir-zikir ataukah baca-baca Quran hingga matahari terbit, lalu ditutup dengan dua rakaat. Ini saya berikan istilah kepada jamaah dengan mengatakan 3 in 1. 3 in 1. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan Imam At-Tabrani. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Anasin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shallal fajrah fi jama'atin, barang siapa salat fajar atau salat subuh secara berjamaah, summa ka'adah, kemudian tinggal duduk, tinggal duduk apaan? Summa ka'adah yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu as-samsu, hingga matahari terbit. Hingga matahari terbit. Summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Alhamdulillah. Salat apa yang dilakukan setelah matahari terbit? Salat 2. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Ia mendapatkan pahala gondo cakaruduk sih. Ia mendapatkan pahala karena lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Sama dengan ia mendapatkan pahala sama dengan haji dan umrah.
yang sempurna, sempurna, sempurna. Coba bayangkan. Dari apa yang kita lakukan selama ini, setiap haji dapat, tiap hari dapat pahala haji plus pahala umrah. Hanya tidak menggugurkan kewajiban apabila memenuhi persyaratan. Artinya tidak menggugurkan kewajiban untuk berhaji apabila nanti ya memenuhi persyaratan. Ya belale. Berapa biaya naik haji? Berapa juta? Kemudian antriannya, Masya Allah. Di Barlu ini antriannya kalau tidak salah 28 tahun. Mana dengar-dengar ada daerah yang antriannya 40 tahun. Nah, jadi kalau kamu mendaftar sekarang di situ, ditambah 40 tahun lagi baru naik haji. Sudah begitu. Tapi untuk pahala kita sudah dapat ini dengan luar biasa. Nah sekarang menurut riwayat Imam Tabrani dari An Abi Umamah dari Abu Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man shalla salata subhi, siapa yang salat subuh di masjidin jamaatan, di masjid secara berjamaah. Jadi ini lebih terinci. Siapa yang salat subuh di masjid secara berjamaah, yasbutu fihi, ia tetap di situ. Maksudnya sesudah salat subuh, dia tetap di situ. Hatta yusalliya sabhatat duha, hingga salat sunat duha. Tentu kapan? Setelah matahari terbit. Karena tidak mungkin dilakukan sebelum matahari terbit. Jadi di sini tidak menyebutkan itu mataharinya, hanya mengatakan ya hingga ia melakukan salat sunat duha. Berarti setelah matahari terbit. Kana kajri hajjin au mu'tamirin, adalah sama pahala orang yang berhaji, adalah sama pahala orang berhaji atau orang umrah mu'tamir.
Kalau hadisnya tadi Anas, ya hajinya dan umrahnya. Kalau ini orang hajinya dan orang umrahnya. Taman hajjatuhu wa umratuhu, yang sempurna hajinya dan umrahnya. Taman, taman hajjatuhu, hajjatuhu wa umratuhu. Ini riwayat Imam Tabrani. Riwayat Imam Tabrani. Tetapi bagaimana salat duha itu dilakukan secara berjamaah? Dari mana dasarnya? Pengajian berikutlah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.